Selamat datang di channel kami yaitu Santri Berkarya 18. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena semua itu gratis, Betul. tanpa dipungut biaya. Sip. Alhamdulillah hari ini saya bertemu langsung dengan vokalis inti yaitu Ana Sidusipyan. Di sini saya ingin mewawancarai seorang ustadz yang ganteng yaitu Ustadz Husni. Tapi ini masih gantengan Sampian, Ustaz. Ya 100%. Tapi kalau masalah manisan saya. Ya langsung saja sebelum saya mewawancarai Ustadz Husni, di sini kita ingin menjawab yaitu pertanyaan dari story dokumen santri. Kita langsung saja mulai dari pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya, tentang Ustadz Husni ini. Loh, ini yang ditanya kepribadian saya atau ini? Ini masalah kepribadian sampean. Siap untuk ini menjawab pertanyaan dari netizen. Tapi kayaknya ini masih ada syaratnya kalau tentang pribadi saya. Apa itu syaratnya, Ustaz? Itu kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin belum bisa saya ungkapkan atau belum bisa saya jawab, itu saya mohon maaf untuk tidak bisa. Ya. Ini sebenarnya banyak pertanyaan dari netizen yaitu dari dokumen santri. Ya, terima kasih kepada admin dokumen santri yang sudah mengizinkan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan. Langsung saja kita mulai dari pertanyaan dari netizen yaitu tentang Ustadz Husni. Ya, sudah siap? Ini bertanya tentang sebelumnya Ustadz Husni di sini sudah berapa lama mondoknya? Kalau masalah mondok itu insya Allah sudah jalan 6 tahun. 6 tahun. Itu dari kelas berapa? Dari kelas 1 MTS. Oh, dari kelas 1 Karena SMP. pas saya SD itu dari 2, setelahnya dari lulus SD dari sini. Jadi dari sini itu kelas 1 MTS hingga sekarang sudah kelas 3. Sudah kelas 3. Dari Al-Husni yaitu Al-Husni Muhammad ya. Ustadz, gimana agar selalu istiqomah? Maksudnya istiqomah apa ini? Mungkin istiqomah dalam belajar atau yang lain istiqomahnya. Kalau masalah istiqomah dalam belajar, itu memang istiqomah ini agak sulit sih untuk dipraktikkan. Soalnya dia itu bahkan bukan hanya sulit, pahalanya dari istiqomah saja itu luar biasa. Yang saya tahu itu adalah istiqomah itu khairun min alfi karam. Itu istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karam. Kalau kita ingin istiqomah, yang pertama salah satu caranya adalah kita yang pertama harus berusaha. Yang kedua, kita melawan hawa nafsu kita bagaimana agar diri kita itu jauh dari sifat malas. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga ini kita berusaha bagaimana misalnya sebelum tidur saya harus baca 5 menit kitab ini, misalnya kitab apa 5 menit harus dibaca, ya harus setiap hari sebelum tidur harus dibaca, baik itu sibuk ataupun tidak, itu harus dibaca. Itu yang namanya istiqomah, karena istiqomah itu mempraktikkannya itu sangat sulit sesuai dengan ganjarannya atau balasannya itu. Jadi yang insya Allah itu 3 cara ini insya Allah bisa. Berarti istiqomah itu ada 3 caranya lah intinya. Udah dijelaskan sama Ustadz Husni. Dari pertanyaan dari IG-nya Al-Husni Muhammad ya. Bisa di follow di bawah ini ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Rudy Sipyan FR ya. Bisa di follow juga. Ini sudah hatam kitab apa saja Ustaz? Selama belajar 6 tahun ini
Sudah berapa lama? Sudah berapa itu kitabnya? Kalau masalah kitab sih itu mungkin agak banyak sih, kalau mau disebutin semua insya Allah agak lupa, ada yang lupa. Jadi yang saya tahu itu kalau kitab itu khatamnya salah satunya itu adalah Mukhtasar, itu alhamdulillah udah pernah khatam, baik itu ngaji sama ustadz atau baca sendiri itu insya Allah itu sudah pernah khatam. Dan ini saya juga pernah itu apa ustadz membaca kitab favorit santri, itu alhamdulillah udah khatam kira-kira lebih lah dari 3 kali. Itu kitabnya itu sangat disukai oleh santri, baik itu santri bukan atau yang lebih kecil. Tahu santri untuk kitab apa itu? Belum tahu saya Ustaz. Kitab apa itu Ustaz? Kitab Fathul Izan. Karena di sini kitab di sini itu menjelaskan sebuah kehidupan yang sangat luar biasa. Itu yang biasa dikatakan oleh santri itu adalah kenikmatan dunia. Yang itu tapi dia dapat dirasakan oleh orang-orang tertentu. Maksudnya itu udah di atas umur rata-rata. Seperti saya lah mungkin. Iya, sampai kan udah punya pasangan gitu. Insya Allah bisa dipelajari gitu. Terima kasih. Selanjutnya ini dari pertanyaan Fitri Aini 26. Nama IG-nya Fitri Aini 26. Jangan lupa di follow juga. Nah, ini Ustaz pertanyaannya. Masih ikut berantisipasi mengajar di pondok Kak Ustaz. Nanti kalau udah lulus mau netap apa enggak? Kalau sekarang sih masih alhamdulillah masih biasa, bukan mengajar ya, tapi saya itu ikut belajar. Kalau mengajar itu bagi saya itu belum pantas, kecuali seperti Ustaz ini beliau ini. Di sini saya alhamdulillah bantu juga belajar bersama anak-anak. Kadang sore itu ada ataupun malam. Kalau malam itu belajar Al-Quran bersama. Dan juga untuk masalah selesai sekolahnya itu melanjutkan anak, itu sih sebenarnya ada 2 pilihan. Yang pertama ada satu pilihan itu mau ke Jawa, ada menetap di sini, tapi dengan satu tujuan juga, yaitu kuliah. Tapi belum tahu ke depannya kuliah di mana, atau di Jawa atau di Singkawang ini. Mungkin kuliah di UT atau di STKIP atau di mana. Selanjutnya pertanyaan dari Rumanah 995. Ini menanyakan tentang nikah Ustaz. Ya, tentang nikah ini. Padahal Ustadznya masih muda, udah bertanya kapan nikah. Kapan nikah sama itu katanya. Emang Ustadz ini udah punya pasangan apa belum? Kalau masalah pasangan sih alhamdulillah itu mungkin sudah ada, cuman itu kan hanya sekedar ya, kalau berpacaran sih alhamdulillah sampai sekarang itu dari awal itu memang seorang yang tidak suka pacaran. Pacaran Hanya kalau dekat sih ada dekat sama seorang itu. Yang apabila saya mengingatnya itu pada intinya ini mungkin untuk penyemangat ya, untuk penyemangat belajar gitu ya. Nanti kalau masalah jodoh nantilah ya. Nah ini juga dari Aisyatun Rohmah ya. Jangan lupa follow juga IG-nya Aisyatun Rohmah ya. kayak kenal itu kayak kenal Mungkin namanya sama mungkin namanya sama ya. Karena Aisyatun Rohmah ini banyak sekali dunia ya. Bukan hanya satu orang ya, salah satunya itu ini mungkin dari kota Sambas atau kota Singkawang bisa atau jadi, kota Pontianak, bisa jadi di kota Mekah. Kota Mekah. Masya Allah. Itu Siti Aisyah Ustaz. Ini Aisyahnya Aisyah Rohmah ya. Ini nanyakan lagi jomblo apa udah punya katanya. Tadi udah dijelaskan ya. Coba mungkin kurang paham, tolong dijelaskan lagi Ustaz. Kalau masalah jomblo atau udah punya sih
Alhamdulillah sudah. Ini kebanyakan alhamdulillahnya Ustaz. Iya, karena saya bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan saya seperti ini. Yaitu kalau masalah udah punya atau belum itu sudah. Jadi kalau para marah yang ingin mendekat, mohon jaga jarak. Baik. Karena dia sudah punya, ya mungkin ada yang mendekati mungkin kepada Ustaz Husni, tolong dijaga jarak ya, jangan lupa melaksanakan protokolnya juga ya. Nah, seperti itulah. Nah, ini ada juga pertanyaan yang sama, cuman pertanyaan yang sama ini saya tidak mau bacakan karena sudah sama tadi sudah dijelaskan, cuman saya bacakan aja nama IG-nya MH, Emma jadinya. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Marwan Al-Azzar ya. Ini nama IG-nya. Duet dengan Ustazah wek. Kalau masalah duet itu mungkin untuk sekarang itu belum bisa. Nanti tunggu sudah waktunya insyaallah. Udah sah mungkin. Iya. Karena kalau kita sekarang itu masih statusnya itu mahram. Jadi untuk pertanyaan yang ini mungkin ada waktunya. Nih, udah Ustaz itu. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Ngabar 123 ya, nama IG-nya Ngabar 123. Pengen ganjaran ya Ustaz. Mungkin dari ganjaran ini mungkin pengen pahalanya Ustaz. Itu ya ibadah kepada Allah. Kalau ingin ganjaran, kalau ingin itu sebenarnya kita konsep hidup ini kalau santri sih, kalau di lingkungan pondok pesantren itu ada 3 konsep kalau ingin kita mendapatkannya semua. Yang pertama, kalau kita ingin mempunyai ilmu ya bita'allum, yaitu dengan belajar. Kalau kita ingin barokahnya ilmu ya bil khidmah, yaitu dengan khidmah, yaitu membantu guru kita. Kalau kita ingin manfaatnya ilmu, maka kita itu harus birridho masyayikh atau birridho mu'adzim, yaitu restu dari seorang guru atau ridho dari seorang guru. Jadi kalau kita ingin ganjaran, yang pertama kalau khusus santri, karena di sini saya itu santri, jadi itu yang 3 konsep tadi. Kalau untuk yang di luar ya jangan sampai kita tinggalkan sholat. Yaitu. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih Ustaz ya. Nah, dari Ayas Farhat, ini dari guru tugasan Sidogiri. Jangan lupa di follow IG-nya Ayas Farhat ya. Dulu Ustadz Ayas ini pernah tugas di salah satu pondok pesantren Nurul Sibyan di Singkawang ya. Pada tahun 2000 berapa kemarin? 2019 ya. Nah, ini dia saat ini dia lagi tugas di pondoknya ya. Dia bertanya ya, Ustaz. Yang pertama itu rencana mondok ke Jawa gimana? Rencananya. Kalau rencana mondok ke Jawa, ini maksudnya yang ditanyakan jadi atau tidak, atau mungkin mau kemana gitu. Rencana ada enggak keinginan mau ke Jawa? Kalau rencananya itu. Kalau diri saya pribadi sih kira-kira itu 80% lah kalau mau ke sana. Tapi kita kan sekarang itu semuanya itu berada di bawah naungan pondok. Jadi terserah kiai kalau mau ya diberangkatkan ke Jawa, insya Allah ke Jawa. Dan tempatnya kalau ke Jawa pun itu insya Allah di Jombang. Ke Jombang kuliah. Rencana kuliah ini mau ngambil jurusan apa? Insya Allah ambil jurusan yang sedikit menantang itu. Apa yang sedikit menantang? Kalau
Kalau pelajaran-pelajaran yang lain itu kan, kalau menurut saya sih insya Allah agak mudah. Sudah biasa ya di Sudah pondok ya. biasa di pondok. Apalagi saya kalau belajar sama anak-anak itu sering sharing lah gitu di kelas. Tapi pelajaran yang bagi saya menantang itu, sehingga apabila pelajaran itu saya itu sangat gimana, pokoknya saya harus bisa dengan itu adalah mata pelajaran itu bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Karena itu sangat berlawanan arah. Kita orang Indonesia, kita dituntut untuk bisa belajar bahasa Inggris kalau di kelas. Jadi saya itu punya semangat untuk mengambil jurusan bahasa Inggris itu. Yang kedua ini ada ditunggu di Malang oleh Ustadz Syarif saat hiburan. Insya Allah Ustadz, kalau jadi ke Jawanya, insya Allah GT yang pernah di sini akan saya silaturahmi semua. Insya Allah. Mulai dari Ustadz Ibrahim, Ustadz Fatur Rahman, Ustadz Ainun Yakin, Ustadz Aizul, Ustadz Bisril Azim, Ustadz Syarif, Ustadz Ayas. Ustadz Ilyas. Terus dan yang sekarang itu adalah Ustadz Mawardi, Ustadz Arif dan Ustadz Mubarok. Satu lagi dari Lembulan itu Ustadz Ahmad Rifan. Iya, Ustaz. Semoga kita semuanya mendapatkan barokahnya beliau. Insyaallah. Yang ketiga, ayo nge-grab lagi pas malam-malam. Oh, itu saya ingat dulu. Kan kita itu ada puasa sunnah itu dulu pas zamannya GT Ustadz Ilyas ini. Itu dulu sampai jam 3 itu kami di depan GT itu duduk bareng. Aduh, mau nyari makanan sahur nggak ada, mau makan mie terus bosan, mau makan nasi nggak ada. Ya Ustadz ini yang selalu memberikan jalan keluar. Itu salah satunya itu bisa nge-grab pada jam 3 itu. Saya masih ingat itu jam 3. Itu nge-grabnya ya sederhana. Makanannya ya makanan ala santri. Mungkin ini dari pesan dari netizen atau yang request kemarin ini terakhir, yaitu pengennya dengar selawatan. Terserah mau selawatan apa gitu. Ini selawatannya sebentar atau Ya, ambil refnya saja, karena berhubungan dengan waktu udah hampir. Karena saya rencana ini Ustadz mau ada kegiatan lagi murah. Tapi saya selawatan sampai ikut ya. Saya ikut melihat aja Ustadz, karena suara saya ini lagi prak-prak. Itu ada air minumnya Ustaz. Kenyang Ustadz. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya akan membacakan salawat. Itu termasuk adalah salawat favorit saya. Salah satu salawatnya ini. Lanjut saja. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badril tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawm az-ziham. Ya nafsu timbi bil liqa يعين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام. Masya Allah, suaranya sangat bagus.
Baik, terima kasih kepada Ustadz Yusni yang sudah memberikan waktunya untuk wawancara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.